Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, hasil pertemuan The Fed bulan Desember akan dirilis pekan ini. Diproyeksi tidak ada perbedaan dengan pernyataan terakhir pimpinan The Fed yang mengindikasikan penurunan tingkat suku bunga sebanyak 75 bips di tahun 2024. Data ketenagakerjaan bulan Desember akan dirilis pekan ini. Diprediksi tingkat pengangguran berada di level 3,8% versus 3,7% bulan November. Sedangkan long form payroll diprediksi bertambah 163.000 versus penambahan 199.000 bulan November. Zona Asia, kondisi manufaktur China bulan Desember akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih berada di fase ekspansi 50,4 flat dibandingkan bulan November yang berada di level 50,7. Kita masuk ke zona Indonesia. Kondisi manufaktur bulan Desember akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih berada di fase ekspansi di level 51,9, hampir sama dengan pencapaian bulan November di level 51,7. Inflasi bulan Desember akan dirilis pekan ini yang diproyeksikan terkendali. Inflasi bulan Desember diprediksi tumbuh 2,72% year on year atau 0,5% month on month versus pertumbuhan inflasi bulan November sebesar 2,86% year on year atau 0,38% month on month. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,48% week on week di level 7.272,797. Untuk tahun 2024, IHSG diharapkan masih berada di fase positif karena risiko global cenderung lebih rendah setelah The Fed mengindikasikan penurunan suku bunga sebanyak 75 bips di tahun 2024. The Fed masih optimis bahwa perekonomian Amerika Serikat di tahun 2024 masih tetap tumbuh positif sebesar 1,4% year on year, meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang diprediksi tumbuh 2,0% year on year. Bank Indonesia juga seharusnya akan menerapkan kebijakan moneter longgar di tahun 2024 sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia yang akan memberikan efek positif tambahan bagi IHSG di tahun 2024. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2,32 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 7,11 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor cyclical, properti, dan teknologi, masing-masing sebesar 1,62%, 2,25%, dan 1,61% secara mingguan. Pada tanggal 29 Desember 2023, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,42%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,45%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,61%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,74%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 28 Desember 2023 tercatat sebesar 842,63 triliun rupiah atau sebesar 14,94% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 22 Desember 2023, yaitu sebesar 843,68 triliun rupiah, atau sebesar 14,98% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini, atau adanya penurunan suku bunga sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2023, ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,6% year on year, sedangkan tahun 2024 diprediksi tumbuh 1,4% year on year.
Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, selamat tahun baru 2024. Jangan lupa tetaplah berinvestasi.